Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian memberikan dampak buruk terhadap pembangunan pertanian dewasa ini. Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah yang lahan pertaniannya mengalami penyusutan karena alih fungsi lahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018, lahan pertanian di Kalimantan Selatan mengalami pengurangan sebesar 11,25% selama kurun waktu 11 tahun. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif lahan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi areal pertanian yang produktif khususnya untuk tanaman padi. Lahan tersebut ialah lahan sulfat masam. Lahan sulfat masam memiliki banyak kendala dalam pengembangannya untuk pertanian, khususnya tanaman padi. Di antaranya disebabkan oleh rendahnya kesuburan tanah serta sistem budidaya yang masih menggunakan metode pertanian konvensional. Sistem pertanian organik melalui sistem of rice intensification dapat menjadi alternatif solusi dalam pengembangan budidaya pertanian di lahan sulfat masam. Melalui sistem ini, pemanfaatan limbah-limbah pertanian sebagai pupuk organik menjadi fokus utama pada penelitian ini. Penelitian yang berjudul Aplikasi Berbagai Kompos Limbah Pertanian untuk Memperbaiki Sifat Kimia Tanah, Pertumbuhan, dan Produksi Padi melalui System of Rice Intensification di lahan sulfat masam diharapkan dapat mengatasi permasalahan limbah dari kegiatan pertanian, serta memberikan informasi mengenai kemampuannya dalam meningkatkan produksi padi metode SRI di lahan sulfat masam. Selain ramah lingkungan, tentunya kegiatan pertanian ini juga dapat mendukung pertanian berkelanjutan. Dari tim program dosen wajib meneliti Universitas Lambung Mangkurat tahun 2021. Yes. Saya Jumar. Saya Rija Adrianor Saputra. Saya Ahmad Wahyudianur. Saya Komala Minda Putri. Saya Muhammad Aulia Mahendra. Saya Muhammad Ridho Adani. Saya Muhammad Sidki. Saya Muhammad Ahdi. Saya Marcel Farasevanya. Saya Heri Irawan. Saya Nandila Mayasari. Program studi agroekoteknologi berkomitmen untuk memajukan pertanian di Kalimantan Selatan. Kamilah petani sejati. Sesuai dengan roadmap penelitian di samping, penelitian ini dimulai pada tahun 2020 dengan fokus kajian pada pemanfaatan limbah-limbah pertanian dalam meningkatkan kesuburan tanah, pertumbuhan, serta produktivitas padi di lahan sulfat masam yang merupakan salah satu jenis tanah di lahan basah suboptimal. Sehingga ditargetkan pada tahun 2030 akan tercapai kemandirian pangan. Hasil penelitian di tahun 2020 telah diperoleh bahwa limbah backlog jamur tiram memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesuburan tanah, pertumbuhan, serta produktivitas padi di lahan sulfat masam. Pada tahun 2021, ada 3 jenis limbah pertanian yang dikaji: jerami padi, ampas kopi, dan limbah backlog jamur tiram yang dikomposkan dengan formulasi berbeda dari tahun sebelumnya. Tahapan penelitian ini meliputi penentuan lokasi penelitian. Lahan sawah yang digunakan dalam penelitian ini adalah lahan sulfat masam yang memiliki kedalaman pirit 63 cm dari permukaan tanah. Lokasi lahan terletak di Desa Sungai Rangas, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pengambilan limbah pertanian. Jerami padi diambil dari sawah petani di wilayah Kabupaten Banjar. Ampas kopi dikumpulkan dari para penjual kopi di wilayah
Kota Banjarbaru, dan limbah backlog jamur tiram diambil dari petani jamur tiram di wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pengomposan limbah pertanian dilakukan selama 21 hari. Pertama-tama, masing-masing limbah pertanian yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam kotak pengomposan. Selanjutnya ditambahkan bahan-bahan pelengkap, kemudian dimasukkan ke dalam kotak pengomposan dan diaduk sampai tercampur merata. Campuran dekomposer kemudian disiramkan di atas bahan yang dikomposkan pada kotak pengomposan. Setelah itu, bahan diaduk menggunakan skop sampai tercampur merata dan ditutup dengan menggunakan karung. Keesokan harinya, bahan dalam kotak pengomposan diukur suhunya dengan menggunakan termometer. Setelah itu, masing-masing bahan dalam kotak pengomposan diaduk merata dan ditutup kembali dengan karung. Pengukuran suhu dan pengadukan bahan pada masing-masing kotak pengomposan dilakukan sampai hari ke-21. Kompos yang telah matang selanjutnya dimasukkan ke dalam karung dan disimpan untuk perlakuan di lapangan. Persiapan lahan. Lahan sawah yang dipergunakan dalam penelitian ini seluas 1000 meter persegi. Pertama kali, lahan sawah dibersihkan dari gulma, kemudian lahan diolah dengan menggunakan hand tractor sebanyak 2 kali. Setelah itu, dibuat petakan masing-masing seluas 4 kali 4 meter. Jumlah petakan yang dipersiapkan untuk penelitian sebanyak 25 petakan, yang dibagi menjadi 5 blok percobaan. Pemupukan. Kompos limbah pertanian diberikan pada 2 minggu sebelum tanam. Pupuk tambahan masing-masing 50 kg per hektar pada saat tanam dan 50 kg per hektar pada saat tanaman padi berumur 4 minggu setelah tanam. Sedangkan SP36 dan KCL diberikan pada saat tanam dengan dosis masing-masing 25 kg per hektar. Persiapan bibit padi. Karena budidaya padi pada penelitian ini menggunakan metode SRI, maka penyiapan bibit padi harus berdasarkan prinsip-prinsip SRI. Sesuai dengan penelitian Permatasari et al. 2018, benih padi varietas Inpara 10 direndam ke dalam larutan garam. Tujuannya yaitu untuk menyeleksi benih yang berisi dan bernas, menyiapkan media semai berupa tanah, pupuk kandang ayam, sekam padi dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian dimasukkan ke dalam nampan semai. Benih padi kemudian disemai selama 12 hari dan dilakukan penyiraman ke media semai apabila kelembaban tanah telah berkurang. Penanaman. Bibit padi dipindahkan ke petak-petak percobaan setelah berumur 12 hari di persemaian sebanyak 1 bibit per lubang tanam. Miliki kedalaman yang dangkal dengan posisi akar membentuk huruf L. Penanaman dilakukan dengan jarak tanam 30 x 30 cm. Saat penanaman, air di lahan persawahan adalah dalam kondisi macak-macak atau kondisi air sekitar 3 cm dari permukaan tanah. Pengamatan. Pengamatan selama penelitian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pengamatan perubahan sifat kimia tanah, pengamatan pertumbuhan, dan pengamatan produksi padi. Perubahan sifat kimia tanah. Pengamatan dilakukan 2 minggu setelah inkubasi dengan mengambil sebanyak 250 gram subsampel dari setiap petak penelitian dan dianalisis di laboratorium. Pertumbuhan padi. Pengamatan pertumbuhan dilakukan setiap minggu selama pertumbuhan vegetatif padi. Tanaman sampel untuk pengamatan tinggi tanaman dan jumlah anakan padi diambil secara diagonal sebanyak 10 rumpun. Masing-masing 2 rumpun pada pojok atas kanan dan kiri kanan, serta 2 rumpun pada bagian tengah petakan. Produksi padi. Pengamatan produksi padi dilakukan pada saat panen. Meliputi berat basah dan berat kering tanaman, berat 1000 butir padi, dan berat gabah kering panen.
Pemeliharaan pada penelitian ini antara lain penyulaman. Penyulaman tanaman dilakukan bila ada tanaman yang mati. Bibit yang digunakan untuk menyulam adalah bibit yang diambil dari sisa bibit persamaian yang ditanam di atas nampan. Penyulaman dilakukan sedini mungkin, yaitu pada 5-7 hari setelah tanam, dengan tujuan agar pertumbuhan tanaman seragam. Pengairan. Pintu masuk air dibuat pada pematang bagian depan dekat saluran tersier dan pada ujung petakan sawah dibuat celah pintu atau outlet pembuangan kelebihan air menggunakan pipa PVC. Tinggi celah pintu pembuangan 5 cm dari permukaan tanah atau lumpur. 10 hari pertama setelah tanam, dilakukan penggenangan sedalam 2-5 cm. Selanjutnya dibuat macak-macak, seterusnya secara intermiten, yaitu kondisi basah kering dengan interval 7-10 hari selama fase vegetatif. Pada fase generatif, lahan digenangi lagi hingga ketinggian 2-5 cm di atas permukaan. Menjelang panen, 10 hingga 14 hari sebelum panen, lahan dikeringkan. Penyiangan. Penyiangan dilakukan sebanyak 4 kali dengan selang waktu 10 hari. Setiap selesai penyiangan, dilakukan penyemprotan pupuk organik cair atau biasa disebut dengan POC. Penyiangan gulma dilakukan secara manual menggunakan landak atau gasrok. Penyiangan dilakukan pada kondisi air macak-macak. Pengendalian hama dan penyakit tanaman. Tindakan pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan dengan pencegahan. Pengendalian hama dimulai saat pengolahan tanah, persemaian hingga fase generatif tanaman. Berdasarkan pada hasil pemantauan, maka aplikasi pestisida nabati dapat dilakukan, khususnya dengan menggunakan POC atau MOL yang secara rutin diaplikasikan ke tanaman padi. Panen. Panen padi metode SRI dilakukan pada saat matang fisiologis, yakni setelah 95% bulir padi menguning. Demikian video penelitian ini kami persembahkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih secara khusus kami sampaikan yang pertama kepada Bapak Rektor Universitas Lampung Mangkurat atas biaya dan dukungan melalui DIVA Universitas Lampung Mangkurat tahun 2021. Terima kasih yang terkhusus kedua kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung Mangkurat yang telah mendanai penelitian ini melalui program dosen wajib meneliti Universitas Lampung Mangkurat tahun 2021 dengan kontrak penelitian nomor 010.46-ON8.2-PL-2021. Sampai jumpa pada penelitian tahun 2022. Terima kasih. Cintai pertanian, selamatkan kehidupan. Agroekoteknologi, jaya jaya.